Dia mempercayai bahwa gue menyantet dia. Si Eric ini menciptakan sebuah alat untuk berkomunikasi dengan makhluk astral. Ngocok mas, ngocok terus. Nah, dia orang ini, kalau di TikTok gue bilang sebut saya Mukidi. Ya biar gue nggak nyebut namanya lah. Sebut saja Mukidi. Dia mempercayai bahwa gue menyantet dia, yang akhirnya membuat dia sakit parah. Dan dia sakit bro, sakitnya medis. Di mana-mana orang nyantet, gue malah lebih mikir, gimana nih cara pakunya bisa ada di dalam gitu. Itu dia. Ini orang sakit medis. Walaupun katanya setiap malam suka sakit, tiba-tiba sakit. Wah perut kayak ditusuk-tusuk, wah sampai dia minta ampun segala macam, katanya begitu. Cuman kalau gue bilang ini karena kecelakaan dia berpikir, kenapa dia nggak ke psikolog atau ke psikiater, dia cek dia psikosomatik gak? Psikosomatik itu penyakit fisik yang muncul akibat pikiran kayak tadi. Kalau lu percayanya lu disantet ya lu akan sakit. Ya mungkinkah? Ini kan harus dirunut banget nih. Kalau mau bicara kedokteran, ya berarti ini orang harus ada jurnal medisnya seperti apa harus di asesmen dalam banget. Iya betul. Dan dia harus ketemu sama psikolog atau psikiatri yang mengerti bagaimana mengasesmen hal-hal seperti itu. Nah, dokter nanti akan menjelaskannya secara medikal. Harusnya sih begitu. Karena tiba-tiba ada paku di dalam otak, itu kan nggak masuk akal. Tapi ada kan katanya. Ada fotonya dan ada di sini juga, dalam sini. Ya, bentuknya paku. apakah itu orang mempercayai? I don't know. Gue nggak bisa langsung menjawab pertanyaan lu karena panjang bro. Lu harus menganalisanya secara panjang. Jadi nggak bisa. Gue agak nggak setuju dengan cara pesulap merah ya, yang cuman ngomong. Yang cuman ngomong dalam arti gini, oh ini pakai tekniknya begini. Lu coba main. Kalau emang nih katanya debusnya settingan, lu coba main. Sampai dia bilang Ibu Dayak ini settingan. Kalau gue bilang sih, ya lu coba mainin, bisa nggak? Gue agak nggak setuju sama Marcel di situ. Ya walaupun Marcel masih kenal lah, masih teman. Tapi ya kalau gue nggak setuju, gue nggak setuju. Kalau soal Ibu Dayak sih, ya waktu itu gue pernah ngantar pasien. Oh lu pernah ngantar pasien? Pernah. Di konten sosial gue pernah. Nah Ibu Dayak tuh kalau kata orang ya, ini kata orang sih bukan kata dia. Iya dia mungkin punya sesuatu di tubuhnya, entah ilmu entah apa, nggak tahu. Tapi kata orang, ya dia bakal ngambil yang sesuai sama ininya dia aja, hatinya dia. Jadi kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak sesuai hatinya dia nih, kalau diambil malah nggak sembuh nanti, tapi gitu. Jadi sesuai dengan hatinya dia aja katanya gitu. Nah gua nggak tahu tuh ada permainan apa di situ. Anggaplah tidak ada permainan kalau gue ngeliatnya. Anggaplah tidak ada. Bukan permainan ini sih. Gimmick atau bukan apa? Gimmick, gitu. bukan. Ya. Mungkin ini ada Spiritual. cocok-cocokan spiritual. Ya. Anggaplah itu ada kecocokan yang tadi lo bilang spiritual. Selama dia masih kasih kebaikan ke orang, buat gue sah-sah aja. Iya, setuju. Kan dia mempercayai itu. Ketika dia mempercayai dia bisa mengobati orang, menyembuhkan orang, ya biarkan. Betul. Gue sendiri nggak pernah komen soal budaya Bu Ida ya. Gue malah mengapresiasi. Iya. Gue peduli setan. Lu mau pakai teknik gimmick, Iya, gue betul. peduli setan. Lu bisa bikin orang sembuh itu udah bagus buat gue. Ya dong. Betul. Lu kasih manfaat ke orang daripada lu bongkar-bongkar akhirnya lu nggak ada manfaat. Iya, malah bikin orang ini rezekinya mati. Satu. Yang kedua, kalau misalnya gue yang berobat sama dia, terus gue mengamini apa yang pesulap merah bilang, iya kan? Wah bener nih, gue pengen berobat nggak jadi, akhirnya gue nggak sembuh. Ya ngapain? Lu ya dong. Ya kan kita pengen orang datang berobat sembuh selesai gitu loh, tangan bengkok bisa lurus, ya bagus lah. Dia mau pakai teknik apa kayak bukan urusan gue. Yang penting sembuh aja endingnya. Dia bisa bantu orang itu bagus.
dia punya manfaat, dia sebar hal baik buat orang, itu kan bagus banget kalau buat Iya, gue ya. betul. Kalau buat gue, jadi nggak semua orang juga harus gitu, kecuali yang lo bongkar adalah tukang tipu yang ngerugiin masyarakat. Karena kan banyak teknik juga tuh yang lu sebenarnya nggak apa-apa, Car. Cuman karena gue pakai kopi santet yang harganya goceng, tiba-tiba gelasnya meledak, bang, gitu kan. Wah, gue kena santet. Gitu. Bungkusnya kopi kapal api, bos. Bungkusnya kopi kapal api. Cuman kalau itu gelas lo tutup pakai stainless, meledak deh. Hitung waktu aja berapa second. Iya. Jual tuh di rawa bening. Ada ya? Ada. Dulu sih zaman dulu goceng. Nah, ini kan keseruan-keseruan yang memang kalau kita mau kupas secara horor panjang banget nih, Chan. Iya. Banyak banget kasus yang gue sendiri belum bisa nemuin jawaban, termasuk yang kayak gue bilang, gue nggak bisa cuma bilang ini karena di dalam tubuh manusia kan ada zat besi, dia percaya terus dia bisa deh munculin besi. Nggak gitu juga, nggak sesimpel itu. Iya, betul. Nggak sesimpel itu, jadi perlu analisa, perlu pembelajaran bedah kasus. Kalau di medis kedokteran ada nggak jurnalnya panjang. Betul. Nah, gue pengen balik ke perjalanan lu sedikit nih. Di balik konten-konten seru lu, pertama gue kenal lu itu lu sudah gabung sama Ghost Ranger Indonesia ya? Oh iya, Ghost Ranger Indonesia. Ngefans itu saya. Sih. Saya ngefans itu sama Anda semua itu. Karena menurut gue diferensiasinya kuat, bos. Iya ya. Kalau lu nggak berlima, nggak asik. Ada Tasya, ada Iya. Erik ya kan, ada Dika si fotografer gitu kan. Ada elu sang explorer itu masih banyak pakai topeng ya Anda ya. Anda masih kerja kantor. Iya, jadi tidak boleh terlihat muka saya. Jadi bapak ini pakai topeng dulu, saya ingat banget. Pakai topeng tiap konten dia dulu. Pakai topeng ini warna putih merah gitu kayak Topengnya Anbu Naruto. Anbu. Ya topengnya Anbu dulu. Iya, dulu. Gue tuh suka banget, sampai gue pernah tawarin mau gue bikin film gak, Car? Iya kan? Yang akhirnya nggak jadi ya, karena Iya, kita belum dapat sponsor. Dan gue udah cerita itu masih ada. Kenapa gue pengen ngangkat gue cuman pengen main kalau ada yang mau invest kasarnya dulu. Gue cuman pengen lu langsung, ya lu ya Tasya ya Dika ya Erik gitu kan. Ada ditambah karakter lain lah 1, 2, 3 buat gimmick di film gitu kan. Karena gue lihat lu punya sesuatu yang unik gitu. Iya. Geng lu ya ini geng lu ya. Iya. Pas, wih kok jalan sendiri-sendiri nih orang-orang. Gue jadi hilang gitu. Hilang. Iya. Hilang. Gue nggak pengen nanya kenapanya. Itu urusan kalian. Yang gue malah pengen tahu tuh awal lu bisa ketemu nih orang-orang bagaimana cara lu bisa kumpulin Oh iya. empat ya? Berempat ya? Berempat. Awalnya sih gue cuma Berempat, ya ya cuma kan? berempat, Terus akhirnya berlima, ya? tambah satu cewek, Tasya. Ya, jadi dulu awalnya iseng sih. Gue ini kan orangnya suka berpikir konten yang berbeda. Bagus. Terutama podcast gue nih. Lu cari ada nggak backgroundnya kayak gitu? Nggak ada. Nah itu. Gue orang yang selalu percaya kalau lu beda cepat atau lambat lu akan jadi sesuatu gitu. Ya, lu punya niche market sendiri. Iya, namanya. gitu kan. Betul. Kalau lu sendirian, santai gue sendirian bos gitu. Nah pada saat itu gue ketemu si Dika nih. Di mana waktu itu gue ketemu dia ya? Enggak ding, gue WA dia. Enggak, pokoknya dari awal gue ketemu Dika tuh pada saat si FAI foto. Maksudnya gue ketemu dia tuh udah di tempat angker udah lama lah, cuma punya nomornya doang gitu kan, nggak pernah nongkrong bareng. Gue ketemu si Erik nih. Si Erik cerita. Erik jalan sendiri juga waktu itu. Iya, saat itu gue ketemu Erik di tempat horor juga, tempat Dengan angker. keahliannya Iya, sendiri. sendirian dengan teknologinya dia gitu. Terus gue lihat dia nih, gue ngobrol sama Erik. Kayaknya gue punya temen nih, dia tukang foto gitu. Oh, Erik yang ngomong. Gue yang ngomong kayak Oh, lu yang ngomong kayak Erik. Terus Erik Oke. mikir-mikir siapa ya? Kayak gue kenal nih gitu. Si Dika. Itu mah temen gue kata dia gitu kan. Erik. Iya. Oh ya udah sama-sama kenal ya udah. Kita ketemu udah hunting. Terus gue jelasin nih nanti kita konsepnya kayak gini ya. Tapi dari mereka juga ngasih input banyak gitu. Oh yaudah dari gue begini, dari gue gini gitu. Jadi akhirnya kita lah jalan tuh ke tempat angker dengan konsep yang paling beda.
waktu itu berapa orang ya? Iya berempat. Ada yang botak. Dia temannya Dika. Itu Pak Wisnu namanya ya. Pak Wisnu. Dia jadi kameramen, jadi apa namanya? Dia Kru lah, kru gitu. Bantu. Orangnya tulus banget tuh ngebantu kalian tuh. Waduh, parah itu. Terus Dan dia hobi masak juga. hobi masak juga. Jadi Jadi pada dia saat yang di masakin. tempat angker tuh dia yang masakin. Iya. Dia tuh orangnya kayak Enak banget. kalau nggak repot nggak asik gitu. Makanya dia orangnya senang repot gitu. Pak Wisnu tuh baik banget. Ya udah konten lah tuh, bikin konten dengan gue pakai topeng itu konten pertama, upload meledak lumayan gede nih view. Iya, karena diferensiasinya kuat. Iya. Apalagi Erik. Nah itu. Iya kan? Kalau Benar. gue jujur ya, maksud gue di antara lu semua nih, gue malah sangat tertarik dengan sosok Erik. Dengan teknologinya dia. Ini gimana nih orang nemuin beginian sih? Jadi kalau dulu belum tahu nih sama teman-teman belum tahu, si Erik ini menciptakan sebuah alat untuk berkomunikasi dengan makhluk astral dengan frekuensi radio, bener Iya, ya? betul. Kalau gue nggak salah tangkap nih. Betul. Nah, itu keren men. Iya lah, belum ada. Itu sih kita kami nih itu adopsi dari luar, dari Ya, kepulauan di Insidious. luar. Yeah. Emang mereka tuh pakai seperti itulah alat-alat itu, pakai teknologi. Lebih ribet bahkan alatnya. Oh banyak banget kalau dijejerin tuh buset deh. Ada kali 2 koper mah. Iya. Emang agak repot itu kalau kami syuting tuh agak repot. Pakai alat yang mana nih kira-kira? Aku kayaknya pakai ini, pakai ini dulu deh. Iya deh kalau kebanyakan mah sampai pagi kita syutingnya gitu kan. Ya udah. Berjalannya waktu sampai dilirik sama apa ya? TV-TV. Iya, pokoknya ada beberapa TV, kami masuk berita juga sampai dibeli video gue. Itu keren. Video Ghost Ranger dibeli sama kalau aplikasi-aplikasi tuh mungkin sekelas Netflix kali, tapi ini bukan Netflix, True OTT. ID. Hah? True ID. Oh, Tapi dia mirip-mirip kayak OTT juga lah ya. Iya. Ah. Tapi dia kayak Netflix ada beberapa film. Nah, itu dibeli video gue itu sebanyak 12 video sama dia. Tapi tetap boleh diupload di YouTube. boleh. Boleh. Gila, masih boleh. berani juga mereka. Iya, beli. Waktu itu per Lama video- lagi kontennya. Iya. Jam, sejam. Iya. Kayak podcast anjir. Berburu hantu kayak podcast. Wow, kalau digabungin tuh sejam setengah bro. Itu kan gue bagi, kan dia yang edit gue ya. Gue bagi jadi 3 part. 3 part. Kalau digabungin satu sejam setengah. Itu gue bagi jadi 3 part. Dia lah pemainnya 4. Iya iya. Masing-masing hunting. Masing-masing kan ada momen. Iya iya. Ya ya. Betul. Itu maksud gue anjir keren nih orang. Berpencar kan gitu Iya. kan. Satu ke sono, dua ke sono, dua ke sini. Dika yang ngasih tau gua. Oh Dika. Sob, gue lagi begini. Ih, coba lihat Dik. Kirim sama dia. Dari viewer lo masih dikit itu. Iya. Sampai wah udah ribuan, 10.000 kali. Iya. Itu gue ngikutin banget setiap lu pada jalan sampai wih, dan gue bilang ih anak-anak ini singit ya sampai ke pulau-pulau ya. Iya ke pulau. Iya kan? Ada pulau kosong. Iya, maksud gue dari sisi costing kan juga lumayan tuh bos. Kita aja keok lama-lama nih. Buru-buru hantu belum menyuap security ya. Menyuap security untuk kita bisa bermain-main di dalam. Iya benar Ya, belum transport. Iya. Ini ke pulau anjir. Pulau itu keren Pulau. Car. Ke Makanya pulau. gue ngefans sama lu orang sampai gue bikinin skenario Iya saat film. itu ya. Waduh, saat itu ya. Masih ada nih Jar. Kalau Masih jadi ada. gue pengen lu orang lagi yang pada main tapi Bisa aja sih kalau tahu nih ada investor kan sekarang lagi tren horor lagi nih. Iya, udah mulai lagi. Iya kan gue juga beberapa kali diminta untuk nulis skenario untuk film layar lebar kan. Gue lagi dorong itu terus. Cuman sama temen gue, tadi lu jangan yang ini gitu. Ah ini mateng nih gue bilang. Dan kita syutingnya di lokasi beneran gue bilang gitu. Iya. Di Pemalang. Dan gue udah disupport sama budayawan sana. Iya. Enak bos. Iya. Budayawan iya, spiritual iya gitu kan. Wah Iya. udah pada support bos. Ini kalau jadi bareng dan nggak tahu ya, ini kan subjektif gue karena gue yang nulis kali. Cuman menurut gue nggak kacangan-kacangan amat lah. Gitu. Menggabungkan sisi budaya dengan cerita horor yang dibangun segitunya. Iya betul. Seru sih. Iya. Dan lu mati terakhir. Lu nggak mati malah terakhir, tapi lu lu terjebak di situ. Gue bikin. Iya, itu wah, keren banget sih itu. belum baca bapak Itu dulu skenario saya. kalau dijadiin tuh horor, itu genrenya apa ya? Horor petualangan apa ya jadinya? Iya, gue ngambil horornya iya, ngambil adventure-nya iya. Iya, Terus gue keren. ngambil ininya juga sisi apa sih ibaratnya sadistiknya. Iya itu keren itu. Kan kalau gue dalemin itu kan baru treatment sinopsis lah bro. Iya. Segitu panjang tuh sinopsis. Sinopsis.
belum sampai treatment, belum sampai Skripnya belum ya? skrip yang wah Oh, detailnya. gila kayak- tuh. Paling segini kali skripnya doang ya. Target gue sih 200 halaman lah. Gila. Karena main tajam gue di situ. Jadi karena ngangkat budaya ya, jadi gue riset bener dan narasumbernya udah banyak. Itu tinggal bungkus sebetulnya. Kalau ada investornya. Iya ya. Itu seru ya, maksudnya memang, dan pada saat itu kan tren tren film horor itu mengangkat para YouTuber. Iya ya dulu ya. Nah, tapi kan ini bukan sekedar pencari setan. Hmm. Iya kan? Ini lu ngangkat si Tasyanya gitu sebetulnya. Pemeran Iya. utamanya banget kan Tasya. Iya, gitu, Tasya. Lu, ya Erik, Dika, terus ada karakter satu lagi gitu kan. Gue tadi pengennya si Safar yang main, anak FAI. Karena nggak tahu ini anak diem aja lucu gitu. Iya. Diem aja lucu, mukanya kayak master gitu. Diem aja lucu gitu. Maksud gue ya mesti ada lah komediannya satu di situ yang bagian mata-matahin yang walaupun agak kayak Iya. banci-bancian gue bikin kan si Safar di situ karakternya. Dan memang gue bikin pengennya kayak agak semi true story gitu. Iya. Terus story sih bagusnya emang. Iya, jadi lucu ya, orang-orang sumpah pocong dia sumpahnya minum air. Itu legenda Pemalang tuh. Cari aja tuh apa. Kalau sampai kejadian tuh kalian tahu itu. Keren banget. Itu gue bikin kan gore. Si Dika matinya nanti itu gore. Dika, Erik. Ya lu itu bikin orang stres. Karena lu nggak mati kan. Tasyanya lolos. Lu nggak mati tapi lu trap out gitu. Anjing, gimana gua mayat temen-temen gua anjing. Iya, Stres dan karena- ada adegan lu tuh nggak berhenti sampai situ. Panjang gua bikin nanti. Ide gua tuh gitu. Jadi gua bikin ada ya, apa ya, kayak how to survive, kayak lu Iya. motong jari itu nanti ada. Itu kalian tahu. Wogor. Gila, Gua seneng gore. survive anjir. Kayaknya gua harus makan jempol kaki gue. Iya. Tapi yang lu ambil jempol anak-anak. Oh iya. Karena lu mayat dong, gua makan mayat ya. ya karena lu nggak bisa. Psikologis, Bro. Motong tangan sendiri buat dimakan tuh nggak gampang. Lu motong tangan temen lu aja susah. Itu bagus tahu. Gimana biar bisa tembusin ke beberapa investor ya? Nanti gua ada kontak beberapa PH sih. PH ya. Ada temen gue kemarin baru bikin layar lebar juga. Nanti coba gue tawarin ke dia. Bagus itu kalau Ketika dikemas memang tuh. siap gitu. Maksudnya karena ini kebudayaan ya, nggak bisa main-main. Maksud gua harus, bahkan gua harus ke Pemalang sebenarnya. Gua Tapi- melihat lokasinya. Ya, oke. Karena memang ada, Bro. Sumur itu tuh ada. Judulnya kan gua bikin Sumpah Banyu. Bagus itu sih. Iya, sebetulnya Sumpah Banyu itu kalau film-film itu kan dilakukan sama si pemainnya kan, sama lulu orang gitu ceritanya. Wah, ini melanggar aturan ya, film apalah banyak banget kan yang nge-YouTube terus dia nggak sopan, dia nginjak. Enggak, lu nggak ada hubungannya dengan itu. Ini tentang masa lalunya Tasya gitu. Iya. Ya biar nggak kacangan aja sih maksud gua. Iya, betul. Biar orang tuh anjir mikir alurnya maju mundur. Iya. Itu harus dipikirin juga tuh soal Wah, alur. iya, Bro. Biar Dan orang jangan sampai ketebak sih sebenarnya. itu. Kalau udah ketebak udah nggak seru. Jangan sampai ketebak. Sama Kayak- permainan dramanya, Iya. gue harus kuat. Dan permainan drama ini kan kuatnya di lu sama Erik sama Dika gitu. Tapi paling kenceng lu sama Erik. Dan kayaknya kalau di Ghost Ranger sama ya. Lagi-lagi tuh Dul, bikin skenario nggak taunya nyata Dul. Lu tanya dia, gue tiap bikin film pendek gue skenario dari dulu, sekarang udah Dul terus yang bikin. Dulu waktu gue pertama nulis itu ternyata sesuai banget sama asli orang dan gue nggak tahu. Insting aja, Bro. Sampai sekarang Bang, tapi Sampai Iya. sekarang bahkan sekarang. kejadian nyata. Oh gitu. Iya, bikin episode 12 ya. Episode 12 ceritanya ada sosok Kominah ditinggal mudik. Besoknya lakinya pulang. Iya. Jadi diceritain di situ ada yang udah belanja lebaran duluan, emang beneran kayak gitu ceritanya. Emang udah belanja. Jadi Dan skrip- gue nggak tahu. Jadi skrip dulu jadi baru kejadian gitu. Oh anjir. Gokil juga loh. Wah, jangan lu nih. Nggak tahu, maksudnya ya begitu aja. Iya. Mengalir begitu aja.
Bahkan gue bikin judul cerai yang kagak-kagak, gue berantem gede sama bini gue. Habis film itu jadi, Bos. Tayang di YouTube gak lama ya, Rit. Berantem gede gue sama bini gue. Hampir-hampir juga. Untung Tuhan masih selamat. Tuhan masih sayang. Dan kita punya keluarga. Waduh, serem banget. Iya, akhirnya mulai yang episode sekarang lagi gue garap. Hati-hati kau tulis skenario, kan Dul yang tulis. Hati-hati Iya. tulis skenario, jangan macam-macam. Iya. Jangan ceritanya anaknya, jangan anak lu rewel aja ceritanya. Iya, Jangan iya. anak sakit, nanti Iya, kejadian iya. bener kita yang pusing, Pak. Iya, bener. Parah. Sampai bener-bener hati-hati dia. Aduh, diedit lagi sama si Dul, diedit lagi ya. Gue cek lagi, diedit lagi sama dia. Dan sekarang pun juga yang lagi proses beneran ada kejadian juga di salah satu talent tuh emang jadi ada masalah itu reuni gitu. Kan episode ini kan reuni yang bikin mumet. Oke. Nah, reuni dia bermasalah, kebetulan ketua reuninya si pemain gue. Oh. Nah ceritanya itu hampir mirip sama yang dibikin. Iya. Jadi kalau lu nanya ke gue ada kejadian serem apa, nih salah satu kejadian serem loh. Iya. Kalau negatif serem banget, kalau positif sih so far so good ya. Iya. Kalau ternyata negatif apa yang gue alamin, teman-teman alamin, Iya, betul. hati-hati. Serem juga. Percaya nggak percaya bro, gue aja kaget. Saya nggak percaya tapi kejadian ya.